Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anakku sekalian, karena di masa pandemi COVID ini kita belum bisa secara face to face, jadi kita belajar secara virtual. Anak-anakku, jangan bosan-bosan kita belajar dan terus belajar, walaupun dalam keadaan seperti ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Perhatikanlah materi yang akan saya sampaikan pada video ini dan tetap semangat. Kompetensi dasar 3.1 memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman yang ada di wilayah setempat. Sedangkan indikatornya, pengertian buah segar, karakteristik buah-buahan, kandungan dan manfaat buah-buahan, serta teknik pengolahan pangan. Nah, jadi anak-anakku sekalian, inilah kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Silakan perhatikan video pembelajaran yang akan saya sampaikan. Buah merupakan organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Aneka rupa dan bentuk buah tidak terlepas kaitannya dengan fungsi utama buah, yakni sebagai pemencar biji tumbuhan. Pengertian buah dalam lingkup pertanian atau hortikultura atau pangan adalah lebih luas daripada pengertian buah di atas dan biasanya disebut sebagai buah-buahan. Buah dalam pengertian ini tidak terbatas yang terbentuk dari bakal buah, melainkan dapat pula berasal dari perkembangan organ yang lainnya. Pengertian buah segar. Secara harfiah, pengertian dari buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Buah segar dapat dimakan langsung tanpa diolah terlebih dahulu, karena rasanya sudah beraneka, segar, bentuk, dan warnanya menarik. Jadi itulah pengertian dari buah segar. Karakteristik buah-buahan. Berdasarkan sifatnya, buah-buahan dikelompokkan menjadi beberapa golongan sebagai berikut. 1. Berdasarkan musim berbuahnya. Buah musiman adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Pada suatu saat berbuah banyak dan pada saat lain tidak berbuah sama sekali. Contohnya buah duren, mangga, kedondong, duku, dan rambutan. B. Buah sepanjang tahun adalah jenis buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun. Buah ini dihasilkan dari tanaman yang berubah sepanjang tahun dan tidak tergantung musim. Buah yang dapat kita nikmati kapan saja yang sepanjang tahun tersedia, contoh nanas, pisang, pepaya, jambu air, jambu biji, markisah, dan sebagainya. Itulah buah berdasarkan musim berbuahnya. Ada musim buah musiman dan buah sepanjang tahun. 2. Berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. A. Buah tropis. Buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Contohnya pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan durian. B. Buah subtropis. Buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 22 derajat Celcius. Contohnya apel, jeruk, stroberi, anggur, dan sebagainya. Nah, perhatikan anakku sekalian, itulah buah berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Ada buah yang berasal dari tropis dan buah dari subtropis. Bisa kalian perhatikan dengan baik-baik. Tiga. Berdasarkan proses pematangannya. Buah klimaterik yaitu buah yang
setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Proses pematangan buah dalam fase klimaterik ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau buah. Contohnya pisang, mangga, pepaya, jambu, biji, apel, dan sebagainya. Sedangkan buah non-klimaterik yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Contoh semangka, anggur, jambu air, dan nanas. Itulah berdasarkan proses pematangannya. Ada proses fase klimaterik dan fase buah non klimaterik. Kandungan dan manfaat buah-buahan. Buah memiliki banyak kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Buah-buahan merupakan makanan alami yang memiliki kandungan vitamin, gizi, dan mineral yang sangat baik untuk dikonsumsi tiap hari. Buah anggur. Buah anggur mengandung vitamin A, vitamin B, kompleks, vitamin C, vitamin K, asam galat, glukosa, mangan, zat besi, dan kalsium. Buah anggur juga mengurangi resiko terkena stroke, mengontrol gula darah, menyehatkan ginjal dan pencernaan. Nah, jadi itulah yang terkandung pada buah anggur. Adanya vitamin dan adanya manfaat yang akan dihasilkan dari mengkonsumsi buah anggur. Sekarang kita lihat buah apel. Buah apel memiliki vitamin yang sangat penting seperti vitamin A, B1, B2, C, asam organik, mineral, dan elemen dan dapat membantu menurunkan kolesterol dalam darah. Jadi itulah manfaat dan fungsi mengkonsumsi buah apel. Buah mangga. Selain vitamin A, mangga memiliki semua jenis vitamin kelompok B, vitamin C, D, E, dan K. Nah, itulah yang terkandung pada buah mangga. Banyaknya vitamin yang akan dihasilkan dari mengkonsumsi buah mangga. Buah apokat. Apokat memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Kandungan lemak nabati yang tinggi dan tak jenuh bermanfaat untuk menurunkan kolesterol LDL, kolesterol jahat, sehingga berguna untuk mencegah stroke, penyakit jantung, darah tinggi, dan kanker. Lemak tak jenuh pada apokat juga mengandung zat anti jamur, antibakteri, dan mampu mengurangi nafsu makan sehingga tidak menyebabkan seorang menjadi gemuk. Nah, kemudian buah pepaya. Pepaya, carica, papaya tumbuh sepanjang tahun dan kaya akan kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Pepaya memiliki kadar potasium, vitamin C yang tinggi. Jadi anak-anak sekalian, fungsi dari memakan atau mengonsumsi buah pepaya. Macam-macam teknik pengolahan. Yang pertama, teknik pengolahan makanan panas basah atau moist herd. Teknik pengolahan makanan panas basah atau moist herd adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Bahan dasar cairan yang digunakan bervariasi seperti air, kaldu, santan, susu, atau bahan lainnya. Suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah tidak pernah lebih dari suhu didih. Termasuk teknik ini adalah merebus atau boiling. Merebus cairan menutup bahan pangan atau poaching, merebus dengan sedikit cairan, menyetup atau menggulai, mendidih, steaming atau mengukus, dan mengetim. Itu teknik pengolahan makanan panas basah atau moist.
A. Teknik merebus atau boiling. Teknik merebus atau boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan berupa air, kaldu, susu, dan lain-lain. Caranya, bahan makanan dapat dimasukkan ke dalam cairan yang masih dalam keadaan dingin atau dalam air yang telah panas. B. Teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Teknik poaching ialah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92 atau sampai 96 derajat Celcius. Yang C. Teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus, dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Sedangkan yang D. Teknik menyetup atau menggulai. Stewing atau menggulai menyetup adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Nah, itulah teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising dan teknik menyetup menggulai. Yang E. Teknik mengukus atau steaming. Teknik mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Baru masukkan bahan makanan pada steaming atau pengukus. Sedangkan F. Teknik mendidih atau simmering. Teknik simmering ini adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cairan lainnya yang dididihkan dahulu, baru api dikecilkan di bawah titik didih. Nah, yang terakhir, yang G, yaitu teknik mengetim. Teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu panci lebih kecil. Cara ini memang memerlukan waktu yang lama, seperti nasi tim dan coklat. Itulah teknik mengetim. Dua, teknik mengolah makanan panas kering atau dry hot cooking. Teknik pengolahan panas kering adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik ini sama sekali tidak menggunakan air dalam proses pematangannya, tetapi menggunakan minyak, mentega, minyak zaitun, minyak canola, sehingga suhunya bisa mencapai 180 derajat Celcius. Yang A. Teknik menggoreng dengan minyak banyak. Pengertian dari deep frying adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. B. Teknik menggoreng dengan minyak sedikit. Shallow frying. Shallow frying adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Nah, itulah pada teknik menggoreng dengan minyak sedikit. C. Teknik menumis. Teknik menumis adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak, olahan, dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Biasanya, cairan yang ditambahkan adalah saus, krim, dan sejenisnya yang dimasukkan pada saat terakhir proses pemasakan. Itulah pada teknik menumis. D. Teknik memanggang atau baking. Memanggang adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven
dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Baking memiliki beberapa metode, diantaranya seperti berikut. Memanggang kering. Ketika memanggang dengan oven, bahan makanan akan mengeluarkan uap air. Sedangkan memanggang dalam oven menambah kelembapan. Ketika memanggang, bahan makanan masuk ke wadah berisi air yang akan. Nah, sudah paham kan nak dengan materi yang telah saya sampaikan? Jika kalian kurang paham, bisa review ulang lagi atau bisa pelajari lagi video yang telah saya ajarkan. Sebelum mengakhiri materi kita pada hari ini, ada alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Tetap semangat dalam belajarnya, kerjakan LK yang saya berikan. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.